iman yang selalu duduk dalam kursi kekuasaan, yang selalu lari dari Masa aksi dari pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Tasikmalaya melakukan demo di depan Balai Kota Tasikmalaya pada Jumat 30 Januari. Aksi ini dilakukan menjelang 1 tahun masa kepemimpinan Fiman Diki yang sampai saat ini belum dirasakan manfaatnya. Untuk menyimak bagaimana peristiwa ini, Tribuners, kita akan terhubung dengan jurnalis Tribun Priangan, rekan Jainal Abidin. Silakan laporan Anda. Ya baik, Nurma izin melaporkan puluhan massa dari PMI, pengurus cabang PMI Kota Tasikmalaya menggelar demo yang memang berlangsung di Balai Kota Tasikmalaya pada Jumat 30 Januari 2026. Masa dari puluhan mahasiswa ini memang mereka menuntut beberapa kebijakan yang menjelang tahun kepemimpinan Fiman Diki yang jatuh pada tanggal 20 Februari 2026. Tidak hanya menggelar aksi demo, massa pun melakukan aksi bakar ban hingga dorong-dorongan kepada petugas gabungan yang memang berjaga di area gerbang utama Balai Kota Tasikmalaya. Aksi dorong-dorong ini dilakukan karena puluhan mahasiswa ini ingin memasuki ke area Balai Kota yang memang sebelumnya sudah dilakukan pada hari Rabu untuk menemui Wali Kota Fiman Alfariji Ramadan. Namun 2 kali aksi ini Wali Kota Tasikmalaya tak nampak menemui masa aksi dan hanya diwakili oleh Asda 3 dan pihak Kesbangpol Kota Tasikmalaya. Beberapa mahasiswa pun terjatuh karena melakukan aksi dorongan yang memang tak bisa menembus barier gabungan yang memang dipimpin oleh Kapolres Tasikmalaya Kota bersama TNI wilayah Kota Tasikmalaya. Menurut korlap aksi Abdul Aziz menjelaskan memang tuntutan kami saat ini melakukan kebijakan beberapa program prioritas yang mana program prioritas ini seperti Tasik Gemas, Tasik Pintar belum maksimal dirasakan oleh masyarakat khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya. Abdul menjelaskan bahwa pihaknya pun terus melakukan terhadap kebijakan Fiman Alfariji sebagai Wali Kota Tasikmalaya, di mana program prioritas ini harus manfaat dan sejalan dan tidak hanya menjadi seremoni biasa. Namun pada aksi ini ada salah satu anggota dari Polres Tasikmalaya diduga terkena senjata tajam. Anggota tersebut yakni berasal dari Polsek Cihideng. Menurut Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto menjelaskan memang pada sore tadi pihaknya melakukan pengamanan di area Balai Kota Tasikmalaya untuk memimpin masa aksi dari PC PMI Kota Tasikmalaya. Namun pihaknya mendapatkan informasi bahwa salah satu anggotanya yakni dari Polsek Cihideng seragam sebelah kanan diduga terkena senjata tajam. Tanya itu pihaknya pun memastikan aksi tersebut jangan sampai membawa barang-barang yang memang membahayakan baik petugas maupun dari pihak mahasiswa. Demikian Nurma yang kami dapat laporkan dari Kota Tasikmalaya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Jainal dan selamat bertugas kembali. Digadang-gadangkan jadi oleh pemerintahan Kota Tasikmalaya terkhusus Wali Kota Tasikmalaya karena kami menilai seperti Germas hari ini, Tasik Pintar dan Tasik Nyaman itu semuanya masih belum berjalan dengan baik. Dan kami tadi juga menuntut bahwasanya ketika memang hari ini kenapa kami juga perlu datangnya Wali Kota karena hari ini permasalahan yang ada di Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari kebijakan Wali Kota tersebut. Seperti hari ini kami mendesak bahwasannya Tasik Pintar itu bisa menuntaskan angka lama sekolah itu 12 tahun. Jangan sampai seperti data yang kami hari ini punya itu cuma 9 tahun selama sekolah itu. Ini kan menjadi irasional ketika program prioritas atau unggulan dari Wali Kota tersebut bertolak belakang dengan realita di lapangan. Seperti hari ini Germas bagaimana pola penanganan yang akan terjalin dengan baik ketika pelayanan yang terjadi di puskesmas yang ada di Kota Tasikmalaya soal pelayanan yang berada. Dan juga hari ini bagaimana ketika BPJS banyak yang dinonaktifkan, hari ini bagaimana solusi yang
ingin ditawarkan oleh pemerintahan Kota Tasikmalaya dan bagaimana ingin menciptakan Tasik nyaman ketika infrastruktur yang ada di Kota Tasikmalaya itu selalu berbenturan dengan kita. Bagaimana lingkungan akan terjaga ketika hari ini program-program prioritas ini hanya dijadikan slogan, bukan hanya nyata dari pemerintahan Kota Tasikmalaya. Mungkin cukup sekian dari saya dan ini bentuk bahwasannya sudah kedua kalinya ketika kemarin kami audiensi dengan administrasi yang kami tempuh, prosedur yang kami tempuh itu sudah hampir 3 kali melayangkan surat, tapi ketika kami datang ke Balai Kota, ke pemerintahan Kota Tasikmalaya, wali pengamanan tadi seperti Ya, apa sih, Pak? baik teman-teman media, alhamdulillah pelaksanaan aksi di depan Balai Kota hari ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan atas kerjasama semua pihak, semua pihak dari pemerintah daerah, dari mahasiswa dan personel TNI, semuanya bisa berjalan dengan lancar dan mahasiswa sudah membuatkan diri dari tertib. Pak, tadi sempat ada anggota yang terlihat bajunya tuh robek kayak sajam, itu mungkin tanggapannya gimana sih, Pak? Ya, tadi sekilas memang saya melihat ya anggota dan saya sudah temui memang bajunya robek, terlihat seperti bulatan. Ya, alhamdulillah yang bersangkutan dalam kondisi aman, sehat. Namun kami menghimbau kepada adik-adik mahasiswa dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai membawa barang-barang atau benda-benda yang dapat membahayakan baik pihak pengamanan maupun mahasiswa itu sendiri. Kita sama-sama menjaga sehingga pelaksanaan aksi tersebut bisa berjalan dengan aman dan lancar. Oke, sip. Makasih, Nan. Sip. Pemerintahan Kota Tasikmalaya tidak bisa kemudian diajak beradu gagasan, maka kita adu gas-gasan sahabat-sahabat. lepaskan, Pak, tak gitu, Pak, lepaskan. Kalau hal ini tidak ingin terjadi, buka saja gerbangnya, Pak. Cukup. Ini ketika Pak Komandan menyebutkan tembus batas, jangan saat ini aksi kami tidak pada sebatas karena kami dirasa kami, maka kami minta Pak Komandan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.